Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yarfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yustajabu lahu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita, ayahanda kita, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga sehingga mereka senantiasa mampu memberikan tarbiyah kepada kita, memberikan ilmu-ilmunya kepada kita, dan yang paling terpenting adalah doa mereka sampai kepada kita, murid-muridnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira almarhum sahib hadzal maqam yang bernama Kiai Haji Ahmad Taha sebagian ulama mengartikannya al-insan. Al-insan adalah manusia. Saya kira manusia yang sesungguhnya adalah manusia yang bisa mentarbiyah keluarganya, mentarbiyah orang-orang yang dekat dengannya sehingga menghasilkan manusia-manusia yang lainnya. Dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Karena tempat yang dimana tempat tersebut pernah dimasuki para ulama yang alim, yang amil, tempat tersebut penuh dengan keberkahan. Kalau tidak, mana mungkin Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Allah sebutkan kalimatnya. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebutkan satu kalimat kecuali menginginkan bahwa tempat tersebut memiliki keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sengaja datang ketika ada kesempatan untuk mengambil keberkahan dari orang-orang terdahulu kita yang mengajarkan tarbiyah yang begitu luar biasa kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, kepada murid-muridnya. Karena kita dapati di dalam Al-Quran banyak sekali kalimat tazkiyah. Di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat Ali Imran contohnya, Allah firmankan, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Allah Subhanahu wa taala qaddama tazkiyata qabla al-'ilm. Allah dahulukan tazkiyah sebelum ilmu. Oleh karena itu majlis-majlis amal seperti ini, sebagaimana ayahanda Abuya Kiai tadi menceritakan kepada saya bahwa ayah beliau senantiasa kalau di majlis menyebutkan manaqib daripada guru-gurunya. Orang-orang seperti sekarang juga Kiai Busiri atau Kiai Muhyiddin juga menceritakan tentang bagaimana amaliyah ayahanda beliau. Ayahandanya menceritakan amaliyah guru-gurunya, guru-gurunya menceritakan amaliyah guru-gurunya. Makanya para ulama tarim dulu sering disebut ta'addaba bi'adabi abih. Mereka ini mendapatkan tarbiyah dari orang tuanya dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu saya berharap ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah di majlis-majlis seperti ini, berharap keberkahan daripada Allah, meminta niat kepada Allah, khususnya di bulan-bulan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian. Di bulan ini Allah khususkan, jangan zalimi diri kalian. Kalau orang lain saja kita tidak boleh kita menzalimi mereka, khususnya diri sendiri jangan dizalimi. Dan di antara kezaliman yang sangat nyata adalah ketika seseorang manusia Allah berikan kesempatan untuk mengambil ilmu, dia tolak ilmu tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada dia ulama-ulama yang bersanad, ulama-ulama yang berilmu, ulama-ulama yang memang memiliki fan-fan di dalam ilmunya, apalagi di majlis ini dari semenjak zaman dahulu diajarkan Al-Quran, tafsir Al-Quran, hadis, syuruh kepada hadis, kemudian fiqih, dan juga ada tazkiyah, bukan hanya fiqih saja. Makanya Al-Imam Al-Haddad dulu masih kecil diceritakan bahwa Al-Imam Al-Haddad masih kecil, belum baligh gitu. Ketika beliau belajar fiqih, beliau pulang nggak mau belajar fiqih lagi. Ditanya sama ayahnya, kenapa wahai Abdullah, kenapa kamu tidak mau belajar kepada guru kamu ilmu fiqih? Apa katanya? Majlis fiqih itu majlis ghibah, imma Ibn Hajar wa imma Ramli, wa imma Nawawi wa imma Rafi'i. Katanya ini majlis ghibah, kalau tidak memenangkan yang satu memenangkan yang lain, kalau tidak memenangkan pendapat ini pendapat yang ini, kalau tidak
Al-Imam Al-Haddad masih belum balik sudah bisa berbicara seperti itu. Karena ilmu fiqih seperti yang dikatakan ayah anda tadi apa? Ada aqwal. Pendapat-pendapat itu banyak sekali. Kita gunakan pendapat yang paling ngepas dan yang paling disarankan oleh guru-guru kita. Itulah manfaatnya kita punya guru. Manfaatnya kita punya guru. Sebagian orang nggak jelas. Makanya al-isnadu minad-din, falaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu agama. Sanad itu agama. Jadi sebagian orang mentafsirkan Al-Quran semaunya. Hasilnya apa? Hasilnya semaunya juga. Hasilnya semaunya juga. Dia berharap bahwa dia masuk surga, padahal dia tidak memiliki ilmunya. Yang dia masuki surga-surgaan karena ulama-ulamaan. Paham atau tidak? Oleh karena itu penggabungan antara ilmu tersebut, sehingga bapak ayah daripada Imam Al-Haddad tertawa. Kemudian Imam Al-Haddad digabungkan antara ilmu tasawuf dan ilmu fiqih. Lahirlah seorang yang memiliki keilmuan yang kitabnya sampai sekarang dibaca di sini, Ad-Da'watul Tammah, tarbiyah dari seorang imam Al-Mujaddid Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Oleh karena itu ikhwani, ambil ilmu jangan tanggung-tanggung. Kita memiliki kesempatan banyak para ulama. Kita contoh Al-Imam Nawawi yang memiliki keilmuan yang begitu besar. Sering saya ceritakan Al-Imam Nawawi bahwa beliau memiliki keilmuan bukan hanya di dalam fan hadis saja, tapi di dalam fan fiqih beliau menguasai. Bahkan kitab beliau yang bernama Minhajul Talibin itu adalah mukhtasar daripada masail-masail yang dikumpulkan, yang dikritiki oleh para ulama pada zamannya. Dikatakan, wahai Nawawi, kenapa kamu bikin mukhtasar sampai bikin thalabatul ilm malas jadi belajar? Gara-gara kamu ini bikin kitab ini, walakin minat tatwil kallatil himam fasara fihi al-ikhtisar multazam. Kebanyakan akhirnya bingung. Ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Kebanyakan akhirnya sebagian orang bingung. Al-Imam Nawawi membuat masail itu di dalam satu buku, semua mengkritik. Sementara sekarang para santri-santri terkadang belajar Minhajul Talibin itu dijadikan kitab yang paling tinggi gitu. Matanya itu dijadikan kitab yang mungkin sebagian orang sudah Fathul Mu'in sudah selesai, mau kawin. Koyong kawin, udah selesai belajarnya. Padahal masih banyak kitab-kitab yang perlu dikaji. Al-Imam Nawawi bukan hanya dalam ilmu fiqih, ilmu hadis, tapi beliau imam. Bahkan beliau mengambil ilmu nahwu dari Spanyol, dari Andalus. Belajar kepada Muhammad bin Malik, pengarang Al-Alfiyah. Belajar kepada beliau sebelum Al-Imam Muhammad bin Malik, Al-Imam fi ilmu nahwu, ilmu lughah al-Arabiyyah. Al-Imam Malik sebelum mengarang Alfiyah. Buktinya ketika Al-Imam Muhammad bin Malik mengarang ketika itu Musawwirat al-Ibtida' Mubtada' Khabar, beliau menulis ketika itu sedang duduk bersama beberapa santrinya, beliau mengarang. Kata beliau, wala yajuzul ibtida' bin nakirah ma lam tufidka 'inda Zaidin namirah wa hal fata fikum fama khillun lana. Ada yang ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba lihat siapa? Oh, dikatakan Yahya An-Nawawi dari Nawa, dari Syria. Oh, suruh masuk. Diteruskan oleh Ibn Malik, wa indana, katanya fahal fata fikum fama khillun lana wa rajulun minal kirami indana wa rajulun minal kirami indana. Yang dimaksud daripada rajul itu adalah Al-Imam Nawawi. Jadi keilmuan beliau luar biasa hebat. Kenapa? Karena beliau mengamalkan ayat Al-Quran. Seakan-akan Allah mengatakan, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Nama beliau Yahya. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan ini jangan sampai Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita. Jadi lazimkan para ulama kita, para masyayikh kita, para sesepuh kita, jangan pernah beranggapan bahwa ulama sudah tidak ada. Kita memiliki ulama berkelas. Jangan pernah takut. Ulama-ulama kita berkelas yang memiliki keilmuan yang luar biasa hebat, bersanad. Untuk apa lagi bingung? Jangan kepo sama ajaran-ajaran yang nggak jelas. Kita punya ulama-ulama yang insya Allah bersanad, dan insya Allah saya berharap untuk istiqamah di majlis-majlis seperti ini, dan saya insya Allah ikut selalu support, dan insya Allah Allah memberikan kesempatan insya Allah istiqamah, ikut hadir, ikut mengambil manfaat daripada majlis-majlis seperti ini. Wassallallahu bihamdika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salam walhamdulillahi rabbil alamin.